Halo. Halo. Gimana kabar? Alhamdulillah. Wih, di mana itu? Di kantor baru. Oh, kantor baru. Aduh, kangen ya, Kantor Kak. baru. Bisa lah nanti liburan kesini lagi. Boleh lah, boleh, boleh. Aman aja. Si Ipan lagi di Madinah ya? Ya, habis sudah. Apa ini? Pertanyaan. Masih kita mulai aja ya ini ya. Biar gak ke maghriban sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah sekian lama akhirnya acara Podcast Mumtaza ini bisa berjalan kembali sesuai dengan jadwal yang ditentukan setiap minggunya insya Allah. Untuk sesi minggu ini tentang kuliah di Turki bersama Mumtaza yang nanti insya Allah ini Kak Reja Alfian sebagai mahasiswa tingkat akhir jurusan Ilahiyat di kampus Najmet Nerbankan. Sebagai informasi, Kak Reja Alfian ini kuliah Ilahiyat di Najmet Nerbankan ini dengan pengantar bahasa Arab full ya. Dari sekian banyak orang luar negeri, ini salah satu orang yang terpilih bisa menggunakan bahasa Arab lah pengantarnya full. Untuk teman-teman yang mau bertanya atau ingin di sharing seputar kuliah di Turki, bisa tulis di kolom komentar atau di kolom pertanyaan. Nanti insya Allah Kak Reja akan dengan senang hati berbagi informasi, berbagi pengalaman, berbagi cerita lah tentang di Turki. Ini sudah ada beberapa pertanyaan sebenarnya, tapi sebelum saya bacakan pertanyaannya, nanti kita perkenalan dulu dengan Kak Reja. Silakan Kak Reja. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Alfian. Saya dari Ponorogo, Jawa Timur. Saya sekarang lagi kuliah di Necmettin Erbakan University, jurusan Ilahiyat. Yang mana Ilahiyat ini full dengan berbahasa Arab, bukan kaleng-kaleng yang cuman biasanya yang di Turki cuman Ilahiyat 25% bahasa Arab, 75% bahasa Turki. Dan itu gimmick aja. Tapi alhamdulillah saya full bahasa Arab 100% di Necmettin Erbakan. Ya walaupun terkadang hoja atau ustadz atau dosen itu kadang ngomong bahasa Arab tapi tetap ujian memakai kadang ngomong bahasa Turki tapi tetap ujian memakai bahasa Arab semuanya. Dan saya sekarang tahun terakhir insya Allah tidak mau memperpanjang lagi karena sudah Turki semakin hari ya semakin memprihatinkan ya. Saya di kota Konya di kotanya Meolana Jalaluddin Rumi, yang mana teman-teman bisa nanti kalau emang ke Konya bisa hubungin saya aja kalau emang mau tinggal di rumah atau nginap ya silahkan gitu. Dan saya berangkat ke Mumtaza tahun 2020. Oke, mungkin cukup sekian. Jadi Kak Reja ini tahun berangkat ke Turki waktu corona. Ya, corona. Sebagai waktu informasi ketika di Turki gimana Kak? Pertama kali ke Turki dengan keadaan di Indonesia kabar corona itu sangat tinggi gitu sampai ada zona hitam lah, zona merah lah. Gimana di Turki pertama kali pas nyampe di Turki? Ya, di Turki waktu saya pertama kali menginjak tahun 20 tuh jadi Tomer itu tidak ada offline. Kita tidak pernah ketemu dengan
Hoja tidak pernah masuk kelas. Kita ya udah di rumah ngezoom bersama Hoja. Bahkan ketika ngezoom itu kita disuruh pakai masker. Yang mana di mana-mana itu kita kalau keluar harus pakai masker. Kalau ada orang Turki biasanya kalau kita nggak pakai masker langsung di apa namanya kalau di tanbih itu langsung diperingati masker tak masker tak atau enggak biasanya kalau apa namanya ketemu polisi atau enggak ketemu yang lain itu biasanya suruh pakai masker yang mana 2020 itu kencang-kencangnya di Turki itu banyak sekali yang ya mungkin yang meninggal di dunia lah bukan di Turki aja bahkan ketika saya itu waktu Ramadan tahun 2021 itu pernah lockdown. Turki itu pernah lockdown yang mana nggak boleh keluar selama sebulan full penuh. Jadi ketika apa namanya eh waktu hari waktu puasa itu ya cuman ini apa namanya keluar itu cuman Jumatan aja. Jadi nggak boleh kemana-mana sama sekali. Jadi waktu corona itu emang full tidak ada tatap muka sama sekali ya. Berarti untuk Sama sekali. pembelajaran lah, kan seperti yang kita tahu ya, kalau belajar bahasa Turki itu bahasa asing lah, terutama kan kalau untuk secara online itu agak susah ya. Itu siasat agar bisa lulus level sampai bisa kuliah itu bagaimana? Karena kan sekarang mungkin untuk teman-teman yang sudah berangkat nih kan alhamdulillah sudah ada 100 lebih dari Mumtazah yang berangkat ke Turki tahun ini. Nah itu kan ada beberapa orang tua memang mengeluhkan anaknya katanya. Mengeluhkan anaknya baru beberapa bulan di Turki, tapi ketika ujian bahasa Turki itu belum naik-naik. Sedangkan kan ini, untuk tahun-tahun akhir ini kan kelas bahasa Turki kan secara offline ya, tatap muka. Tidak seperti dulu online yang emang karena keadaan. Itu mungkin ada salah satu cara agar bisa naik kelas, gitu. Naik level lah. Ya kalau menurut saya mudah sih. Ya sudah, jangan sering berbaur sama orang Indonesia, terutama ya sama teman-teman yang ada di rumah lah. Mungkin mungkin kan kebanyakan yang berangkat ke Turki lewat apa mandiri itu biasanya kan di rumah. Ya itu kan biasanya ya udah nimbrung sama teman Indonesia, main sama teman-teman Indonesia. Nah, itulah yang membuat susah untuk meningkatkan bahasa Turki. Nah, ya sebenarnya ketika di kampus itu ya udah jangan pakai ngomong bahasa Indonesia sama teman-teman. Ya sebenarnya berbaur sama ya banje yang lain orang-orang asing kayak orang Afrika, orang manalah orang Arab dan sebagainya, orang-orang luar negeri yang tomer, ya udah itu lebih bagus dan kalau bisa ya ya sering keluar rumah ketika anak baru, jangan cuman mengidap di apa kok mengidap apa namanya pokoknya jangan di rumah aja gitu. Introvert Kalau lah ya, di rumah kalau ada tugas baru keluar gitu. Kalau ada kegiatan baru keluar ya. nah Seperti itu. iya, justru anak baru tuh berbaur lah atau enggak ketika beli itu ya udah ngomong, coba ngomong gitu kan atau enggak ketemu amja-amja, ketemu paman-paman tua-tua itu ya udah diajak ngobrol aja itu. Paman-pamanan ya. Iya, paman-pamanan yang tua-tua itu diajak ngobrol aja ya udah ngobrol semakin ini nanti semakin terlatih bahasanya. Berarti ini bertolak belakang sama emang beberapa orang yang konsultasi itu menanyakan ingin dengan kota yang banyak orang Indonesianya. Biar apa setiap mana-mana ketemu orang Indonesia. Berarti itu sangat bertolak belakang ya. Ya Justru yang harus dihindari. justru menurut saya ya boleh emang kita tinggal bareng sama orang Indonesia yang mana di samping-sampingnya ada orang Indo mungkin mungkin ingin berbaur, ingin mempunyai teman dan lain sebagainya. Nah, Ya. nah justru menurut saya yang bahasa Turkinya bagus itu kebanyakan yang dia tinggal di asrama atau enggak yang jauh dari orang Indonesia. Teman-teman saya juga banyak kok yang jauh dari orang Indonesia tinggal di asrama dari awal. Jadi bahasa Turkinya lancar, bagus gitu ketika ngobrol. Karena memang dari awal jarang berbaur sama orang Indonesia yang saya kenal di sini. Apalagi di Konya kan semakin
semakin tahun semakin habis mahasiswanya di Indonesia, mahasiswa Indonesia, karena mahal, kuliahnya mahal, tapi kotanya itu aslinya bagus plus murah, tapi satu sayangnya kuliahnya mahal. Kuliah mana? Khusus di konya ya, untuk konya saat ini. Iya, khusus Konya. Yang lain mungkin misal kota-kota selain Konya di Turki juga banyak yang bagus. Cuman ya memang kalau banyak orang Indonesianya ya kejadian seperti dari tahun 2020 kan saya sudah tahu bagaimana ya ada yang pulang, ada yang ada yang pulang ke Indonesia, nggak jadi kuliah di Turki. Ya sudah, semakin lama ya semakin tersaring gitu. Semakin habis nanti. Nah, itu salah satu faktor teman-teman yang pulang itu selain bahasa apa lagi tuh? Kan banyak Selain tuh, bahasa, mungkin setiap tahun kan hampir 500 anak yang dari Indonesia, 500.000 ya. Itu kan mungkin ya. sekali berangkatkan mungkin seperti teman-teman dulu yang berangkat bareng itu rata-rata pulang itu selain faktor bahasa ya, yang mungkin susah, apalagi? Kalau dari tahun 2020 teman-teman saya itu yang banyak pulang ada yang nikah, tiba-tiba nikah di tengah jalan. Terus pastinya bahasa. Terus ada yang nikah di tengah jalan. Terus juga mungkin masalah pribadi atau enggak biaya, terutama biaya juga mungkin itu yang bermasalah bagi orang-orang ya, biaya. Terus juga penyakit. Biasanya orang yang nggak tahan dengan penyakit, yang nggak tahan dengan musim dingin kan biasanya penyakitan gitu, atau biasanya kalau musim dingin kadang kambuh dan sebagainya. Terus juga di sini benar ikamet, terus khususnya ikamet, ilgoj, terus juga tomer gak naik-naik, itu yang membuat orang-orang pulang dari Turki gitu. Nah, mungkin tadi kan menyebutkan ikamet ya. Mungkin di sini kan ada beberapa teman-teman yang nonton ini nggak tahu ikamet itu apa sih. Terus kendala ikamet setiap mahasiswa tuh biasanya masalahnya apa yang paling umum dijumpai gitu? Yang masalah umum yang paling dijumpai adalah tentang rumah. Jadi ya saya alhamdulillah dari tahun 2021 ketika saya baru lulus dari Tomer itu berusaha mencoba ngurus anak baru ya kan di Kerklareli itu waktu itu. Jadi yang paling problematik itu memang terkadang beda-beda ketika kita bashfuru apa ya, ketika daftar ikamet. Nah, itu terkadang ada rumah yang bermasalah. Terus juga terkadang ada paspornya yang bermasalah. Juga terkadang ada asuransi kesehatan yang bermasalah juga. Itu itu yang membuat beberapa ada yang bermasalah gitu. Tapi terkadang ada yang juga yang hoki ketika di Ilgoj, ketika di imigrasi, ketika di Ilgoj itu benar ada yang juga yang ya udah ketika masuk udah gak dipermasalahkan, alhamdulillah langsung gitu. Tapi terkadang lolos juga gitu ya? Apa? Ya, yang ada yang kalau hoki itu langsung lolos gitu ya? Iya, benar itu. Tapi selama saya ngurus itu ya alhamdulillah, terkadang ada juga yang umurnya yang belum masih 17 tahun. Jadi di sini kan persyaratan minimal itu 18 tahun. Terkadang ada mahasiswa yang masih 17 tahun yang berangkat gitu. Itu harus pakai surat rekomendasi dan lain sebagainya gitu. Itu yang membuat masalah dari awal. Ikamet itu ya emang paling sakral kalau di Turki itu, kalau untuk mahasiswa. Ya, mungkin teman-teman yang sudah di Turki dan atau sebelum di Turki, ini bisa sebagai catatan ya teman-teman. Untuk yang 18 tahun ke bawah, 17 tahun tepatnya, itu harus ada surat persetujuan dari orang tua ya, sebagai kuliah di Turki. Dan itu harus di notaris ya, notaris Turki dan Indonesia juga. Jadi memang harus dinotaris, plus juga harus diterjemahkan ke bahasa Turki. Jadi memang lumayan ribet gitu. Nah, terus ini ada beberapa pertanyaan lagi sebelumnya dari para calon pendaftar dan orang tua.
terutama orang tua sih ya, untuk anak-anak putri nih, Karija. Orang tua putri kan biasanya mengkhawatirkan tentang keamanan di Turki, karena kan Turki kan negara apa ya, dulunya itu bukan berbasis Islam seperti Indonesia lah gitu ya kan. Nah itu apakah untuk Turki sendiri untuk keamanan mahasiswa itu sangat aman atau emang ada beberapa daerah itu kurang aman gitu? Ini untuk putri khususnya. Halo? Aduh, Halo ya. saya hilang. Iya ya. Jadi menurut saya Turki itu alhamdulillah negaranya masih aman ya untuk perempuan, terutama perempuan ya. Kalau laki-laki ya terserah mau kemana aja nggak mungkin lah. Masa juga ya Benar-benar. kan. Tahu saya untuk Turki itu alhamdulillah masih aman. Mau keluar malam, mau keluar sama siapapun masih aman. Ya kalau bisa untuk menjaga-jaga ya jangan keluar sendiri. Sendiri keluar sendiri malam-malam kan ya kayak orang hilang gitu kan. Ya setidaknya Ya, ya, ya. sama teman lah gitu. Tapi menurut saya Turki itu masih worth it karena memang negaranya sangat aman. Apalagi untuk polisi-polisi dan lain sebagainya kan terlalu ini ya apa? Walaupun sama orang asing ini agak gimana gitu. Tapi alhamdulillah untuk Ya. menjaganya aman dari segala macam ancaman-ancaman yang katanya kalau orang asing ini nanti dijambret dan lain sebagainya itu. Ya alhamdulillah saya selama saya kuliah di sini belum menemukan teman-teman saya yang dijambret atau enggak dicolong atau enggak diapain gitu. Belum pernah menemukan sama sekali. Mungkin ini sebagai catatan untuk teman-teman yang meyakinkan orang tuanya bagi teman-teman putri. Kan mungkin beberapa orang tua kan pernah mendengar dari beberapa negara ya, yang rumahnya didobrak lah, yang rumahnya dicolong lah, atau pas di jalan dijamret lah. Ini sebagai referensi bahwasanya negara Turki itu aman untuk perempuan terutama. Nah terus nih, ada beberapa pertanyaan yang mungkin sebagai referensi atau tambahan teman-teman untuk yang sebelum berangkat ke Turki. Ini kan mungkin kan nih aja ada beberapa anak kan yang dia pikirannya itu yang penting berangkat dulu, kampusnya terserah, jurusannya terserah. Mungkin ada saran atau masukan dari Kareja untuk teman-teman yang seperti ini, dan itu emang setiap tahun kan kejadian, dan akhirnya pas nyampe di Turki pikirannya salah jurusan lah, salah pilih kampus lah, salah pilih negara lah, seperti itu. Iya, jadi Mungkin ada saran gimana? salah ya. Kalau misal waduh, saya yang penting berangkat dulu. Nanti urusan pindah kampus, urusan kota itu gimana ya? Misal saya masih di Indonesia gitu. Terus saya dapat kampus yang mana wah, saya udah dapat nih kota. Yang penting saya berangkat dulu, tapi jurusannya beda seperti apa yang saya inginkan gitu. Nah, itu salah ya, mungkin. Karena menurut saya kalau emang kamu ingin kuliah, jadi passion kamu apa gitu? Apa yang ingin kamu tuju? Ya udah silakan ambil. Tapi kalau ada beberapa teman saya yang korbannya ya dia berangkat dulu, jadi apa namanya jurusannya salah gitu, terus akhirnya pindah kota, terus habis itu di kota itu juga gak nyaman lagi dengan jurusannya dan kampusnya gitu, pindah lagi gak nyaman lagi, ya udah akhirnya pulang ke Indonesia. Juga ada beberapa yang memang teman saya ya sudahlah nggak bisa pindah ke kota lain, ya udah saya teruskan, ya gimana caranya, ya tanggung jawab saya ini, saya udah ngambil keputusan ini untuk kuliah ini, ya sudah saya perjuangkan gitu. Nah kalau saya sendiri ya saya emang dari awal pengen ilahiyat, ya sudah ya untuk mempermudahkan saya, ya gimana caranya untuk mengambil ilahiyat yang berbahasa Arab yang saya bisa gitu. Ya mungkin memang bahasa Turki menurut saya ya susah-susah gampang, karena emang nggak gampang sih. Kalau buat ngomong ya udah ngomong, tapi kalau untuk kuliahan saya sampai sekarang ya bermasalah, itu bahasa Turki emang saya akui susah gitu, bahasa yang susah. Ya alhamdulillah memang menurut saya jangan mengambil keputusan kalau emang ya udah ketika saya lulus kampus, saya dapat kampus ini,
terus ya udah yang penting saya berangkat ke Turki lah, yang penting saya bisa jalan-jalan, bisa ini, ya itu bullshit itu. Itu cuman omongan-omongan keenakan aja, nggak tahu nanti apa yang terjadi ke depannya gitu. Karena kuliah di Turki nggak bisa 3 tahun setengah seperti di Indonesia, cum laude dan sebagainya gitu. Ya minimal orang Indonesia itu 5 tahun, 1 tahun bahasa Turki, 4 tahun kuliah. Yang ilahiyat kemungkinan 6 tahun, 1 tahun bahasa Turki, 1 tahun bahasa Arab, 4 tahun kuliah. Ya memang beberapa ada yang lolos yang bahasa Arabnya, jadi untuk ilahiyat ya mungkin 5 tahun dan sebagainya. Ya saran dari saya, kalau bisa dapat kota yang bagus plus jurusan yang diinginkan, kota yang diinginkan juga. Nah, jadi bisa bikin nyaman, bisa bikin kuliah jadi lancar. Begitu. Itu teman-teman, bagi teman-teman yang memaksakan dirinya untuk kuliah di Turki tapi tidak sesuai dengan jurusan atau kampus dan fashionnya, lebih baik dipikirkan baik-baik daripada menyesal di akhir dan menyalahkan diri sendiri. Iya. Ya Kak Reza ya, karena itu sudah terjadi di ratusan mahasiswa di Turki. Benar. Nah terkait jurusan nih Kak Reza, kan Kak Reza itu pengantar kuliahnya bahasa Arab ya. Nah, bagaimana untuk keseharian menggunakan bahasa Turkinya? Karena kan banyak teman-teman itu yang kuliah ingin mengambil bahasa Inggris biar langsung kuliah. Itu mungkin ada saran, Kak Reza? Tetap kita ngomong bahasa sama teman-teman Turki, tetap pakai bahasa Turki ya terkadang ya. ya karena emang kita hidup di Turki gitu loh. Jadi jangan beralasan saya kuliah di, misal saya kuliah di Mesir, terus saya ngambil jurusan bahasa Inggris. Ya emang Mesir semuanya pakai bahasa Inggris gitu loh. Jadi dicontohkan aja gitu. Di Turki kuliah pakai bahasa Inggris. Ya emang di kelas pakai bahasa Inggris. Tapi ya mungkin emang Turki semua bisa bahasa Inggris gitu. Jadi tetap pengantar keseharian kita, beli dimanapun, di pasar, di warung-warung untuk beli kebab dan sebagainya, ya tetap pakai bahasa Turki. Jadi kita tetap belajar bahasa Turki, di samping jurusan kita yang berbahasa Arab atau bahasa Inggris, tetap bahasa Turki tetap penting. Karena memang ada beberapa pelajaran yang mana ada beberapa yang sejmeli, misal yang cuman diambil ketika kelas 1 gitu. Tapi selanjutnya insya Allah pakai bahasa Inggris, bahasa Arab full penuh gitu. Jadi itu teman-teman, walaupun mengambil pengantar bahasa Inggris atau bahasa Arab, tetap bahasa Turki itu yang paling utama. Karena kalian hidup di negara Turki, jadi tidak mungkin seharian menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Nah ini juga nih ada pertanyaan nih Kak Reza. Kalau masalah tetangga di Turki, bagaimana Bang? Apakah bisa berisik-berisik di sana atau gimana? Pengen tahu pengalamannya. Tetangga. Iya, tetangga rumah. Kan kalau Indonesia kan kita berisik-berisik kayak perayaan ulang tahun, teriak-teriak. Itu kan di Indonesia kan agak lumrah ya. Jadi nggak terlalu ditegur. Kalau di Turki bagaimana? Kita merayakan berisik-berisik, selawatan, berisik-berisik, terus nyanyi-nyanyi seperti itu. Itu tergantung rumah ya. Jadi memang apartemen itu di Turki itu ada yang rumah sendiri, ada yang apartemen tinggi gitu. Jadi menurut saya tetangga di Turki itu memang sangat senggol dikit itu langsung kayak polisi dan sebagainya. Apalagi kita sebagai orang yang mana walaupun kita sebagai mahasiswa itu mereka ya sangat kayak hati mereka tuh setipis tisu gitu loh. Jadi kita nggak ngapa-ngapain terkadang polisi datang dan sebagainya. Apalagi yang rame-rame, apalagi yang nyanyi-nyanyi, apalagi Indonesia kan sudah budayanya kumpul bareng orang Indonesia, makan-makan, syukuran dan sebagainya. Nah, itu menurut mereka kumpul antara cowok dan cewek itu salah gitu terkadang. Ada tetangga saya yang mungkin bawah saya ini, kita nggak ngapa-ngapain pun polisi datang pernah gitu. Katanya beralasan kita berisik. Ya padahal hari Ahad
tempat tidur atau enggak kita waktu tidur dan sebagainya gitu. Memang tetangga tuh memang kadang meresahkan bagi kita semuanya. Cuman memang beberapa ada yang baik tetangga kita gitu. Ada yang bisa yang ngasih dan lain sebagainya. Apalagi tetangga yang eh, apa ya bahasanya amja-amja paman-paman itu biasanya memang baik. Ada yang baik, ada yang ngasih sedekah. Ada juga saya pernah dikasih ketika Idul Adha, dikasih daging dan lain sebagainya, dikasih beasiswa, dikasih buat belanja dan lain sebagainya. Itu ada yang juga seperti itu. Memang terkadang beda rumah, beda apartemen itu beda-beda. Tapi ya kita sebagai orang asing, sebagai pendatang di sini harus menjaga tata tertib, adab dan jangan sampai apa ya membuat orang Turki itu berpikiran orang asing ini pendatang rame dan lain sebagainya, itu jangan sampai gitu. Jadi alangkah indahnya ya sudah kita nggak usah bikin rame dan lain sebagainya. Kita sebagai pendatang ya udah, walaupun kita nggak pernah disalamin sama tetangga, ya udah kita berbuat baik aja. Jangan sampai membuat orang Turki itu merasa dengan kedatangan kita. Itu teman-teman. Jadi walaupun kita di negara orang, tapi tetap kita harus menghormati sesama tetangga lah. Kalau semakin baik kita sama tetangga, insya Allah nanti dibaikin lagi sama tetangganya. Seperti beberapa pengalaman mahasiswa asing di Turki, kadang ada yang diberi sayuran, buah-buahan, uang, ya Karaja. Ya, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan Karaja. Sekarang kan musim salju ya di Turki. Iya benar. Nah, untuk teman-teman yang emang alergi musim dingin bagaimana Karaja? Jadi mungkin ada daerah yang ketika musim salju tapi gak ada saljunya, seperti itu. Nah, kalau pengalaman saya ketika anak baru itu saya dimarahin sama orang tua. Karena biasalah, anak baru tidak pernah melihat salju cuma di TV atau nggak di YouTube dan sebagainya. Main-main, salju, foto dengan salju, bikin video gitu. Ya boleh, silakan satu kali, 2 kali ya silakan buat dokumentasi lah gitu. Alangkah indahnya kalau emang punya penyakit bawaan, ya udah di rumah ketika musim dingin. Karena orang Indonesia dengan orang Turki itu beda. Orang Turki sudah dari awal, sudah dari lahir mereka sudah menyentuh musim dingin. Sedangkan di Indonesia sedingin apapun itu ya cuma 17 derajat, 20 derajat dan lain sebagainya. Ya sudah, kalau emang yang punya penyakit ya silahkan di rumah tidur, duduk, makan, ya sudah gitu. Dan memang penyakit bukan penyakit sih. Biasanya anak baru itu kalau ada salju ya bukan anak baru aja, semuanya yang ada di Turki itu ya kalau ada salju gitu ya pasti ingin main salju, ingin foto-foto dan salju gitu. Ya saya sebagai ya udahlah, udah bertahun-tahun ngerasain salju, kalau emang foto ya sudah foto dari jendela aja gitu. Ya kalau emang punya penyakit bawaan ya silakan di rumah aja atau enggak di asrama atau enggak ya jangan keluar kemana-mana, apalagi nyentuh salju kan juga kotor. Tuh teman-teman, bagi informasi bahwa salju itu kotor, jangan dengan coba-coba untuk membuat es dengan es salju ya. Nah itu dia. Iya. Ini juga nih ada pertanyaan nih, Karja, dari pernah nggak merasa kesusahan memahami bahasa Turki ketika ngomong sama orang Turki? Mungkin bisa sharing pengalaman pertama kali ngomong bahasa Turki dengan orang Turki. Iya. Jadi tahun 2020 memang terkadang saya sudah tahun kelima ya sekarang, masuk tahun kelima. Jadi memang terkadang bahasa yang mereka pakai itu terkadang ada yang bisa kita pahamin, ada yang juga yang tidak bisa kita pahamin. Tapi kita tuh aslinya paham dengan omongan mereka. Kita bisa menerjemahkan gitu. Tapi kita tidak bisa membalikkan omongan mereka. Terkadang pengen ngomong apa ini? Ya udah,
Jadi solusinya itu ya udah iya, ewet tamam dan sebagainya. Jadi menghargai omongan mereka kalau kita itu paham dengan apa yang mereka katakan. Aslinya kita paham dengan apa yang mereka katakan, tapi susahnya kita itu yang membalikkan apa yang dia ngomongkan ke kita membalikkan omongannya itu, ya itu susahnya kita, kendalanya. Nah, dari awal memang saya sering ya berbaur sama orang Turki karena gara-gara ngurus rumah dan sebagainya. Ya alhamdulillah, walaupun saya tomer itu online ketika 2020, ya gara-gara itu bahasa Turki saya terlatih, ngomong sama emlak, ngomong sama pemilik rumah, ngomong sama yang buka listrik, buka air, buka gas, itu ya alhamdulillah semakin terlatih, semakin bagus gitu. Baik. Tuh teman-teman, walaupun kita tidak bisa menjawab komunikasi antara kita dan orang Turki, tapi setidaknya kita harus menghargai ketika dia berbicara. Ya walaupun dengan baca bilang tamam, efet, walaupun ya mereka juga pasti ngerti lah karena kita kesusahan untuk menjawabnya, walaupun paham. Iya benar. Ini ada pertanyaan, Pak Jemreja, orang Turki itu jahat apa enggak? Orang Turki. Gini, yang saya tahu orang Turki itu kalau emang jahat banget. Tapi kalau emang baik, khair jidan, baik banget gitu. Saya pernah ketemu sama orang Turki, beliau adalah apa ya bahasanya, emekli itu bahasanya apa ya, ini guru. Jadi ketika muda beliau jadi guru pensiunan. Nah, pensiunan guru. Jadi ketika di BIS, ya ketika di BIS ya beliau tanya sebagai mahasiswa, ngapain di sini, oh kamu jurusan apa dan lain sebagainya. Nah alhamdulillah memang ketika itu kita ketemu, ya sudah, kita pulang ke rumah gitu. Tapi alhamdulillah setelah itu datang ke rumah, ngasih uang buat belanja dan sebagainya. Karena emang kalau emang orang Turki itu emang kalau baik banget, kalau emang jahat banget. Saya pernah ketemu orang jahat, bukan orang jahat sih bahasanya, mungkin pemilik rumah saya sebelumnya gitu kan, pemilik rumah sebelumnya. Jadi memang apa-apa dipermasalahkan gitu, karena emang udah rumah lama. Ya menurut saya rumah lama 50 tahun ya rumah, bukan rumah baru lagi gitu kan. Itu dipermasalahkan dan sebagainya, sampai pernah nelpon polisi dan sebagainya, sampai kita mau dilaporkan ke polisi gara-gara nggak pernah dibersihkan. Kita setiap hari bersihkan rumah, ya begitulah, karena orang benci. Ya mau kita baikkan apapun, ya nggak bakal dia baikkan kepada kita. Solusinya ya kita kasih uang kepada pemilik rumah. Kita kasih uang. Ketika kita nggak ada uang, ya mereka marah-marah ke kita. Gitu. Jadi orang Turki ada dua. Ada yang orang kalau baik ya baik banget, kalau jahat ya jahatnya ya minta ampun. Tidak semua orang Turki itu jahat. Ada juga kalau sudah baiknya nggak ketulungan. Bisa bisa dijodohin sama anaknya itu. Iya, bisa jadi itu. Ini juga ada pertanyaan nih dari Lulun, Kak. Prodi ilahiyat bisa apa tidak? Prodi ilahiyat, kalau emang antum pernah di pondok, insya Allah bisa membantu prodi ilahiyat itu. Kalau emang antum pernah belajar di pondok lah, di pondok, bukan cuman pondok saya dulu. Jadi kalau emang antum pernah belajar di pondok, insya Allah mempermudah antum untuk belajar ilahiyat di sini. Tapi saran saya, kalau emang pengen belajar agama lebih ini, jangan di Turki. Kalau bisa ke Timur Tengah, ke Mesir dan sebagainya. Ya boleh di sini, asalkan bahasa pengantarnya ya lebih enak seperti bahasa Arab dan sebagainya. Tapi kalau ya ilahiyat bahasa Turki, menurut saya memang ada yang benar-benar paham, memang ada yang benar-benar memahami pelajaran dan sebagainya. Tapi menurut saya ilahiyat yang enak ya ilahiyat yang berbahasa Arab gitu. Kalau untuk menurut saya ilahiyat itu pertengahan gitu antara susah dan mudah.
Tapi memang semakin lama, semakin naik kelas itu memang sangat sulit dipahami. Apalagi dosen dosen Turki itu, walaupun dia bisa bahasa Arab, tetaplah ketika orang Turki, ketika dijelasin, ketika nggak paham, ya udah mereka kembalilah ke bahasanya, pakai bahasa Turki. Ya udah, kita ya di kelas, bagaimana kita yang bukan bahasa Turki, yang bukan bahasa Arab, kita pakai bahasa Indonesia. Jadi menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, dari bahasa Turki bahasa Indonesia. Jadi di otak ini ya muter kemana-mana gitu. Ya tapi harus gimana caranya memperjuangkan ilahiyat itu. Tapi alhamdulillah ya, sampai sekarang ya alhamdulillah dikasih kemudahan gitu. Asal ya belajar. Mungkin terkait jurusan ilahiyat juga nih. Untuk terkait jurusan ilahiyat kan di Indonesia kan ada pelajaran kayak apa, jurusan usuluddin, kan jurusan usuluddin, tafsir, hadis dan lain-lain. Ilahiyat sendiri tuh yang dipelajarin apa Karija? Karena ini juga ada yang bertanya, ketauhidan bukan Bang? Ya kan, Ya. yang dipelajarin ilahiyat itu apa aja sih sebenarnya? Ilahiyat itu kalau bahasa Turki genel ya, umum. Kita tuh mempelajari di sana hadis, tafsir, usulul fiqh, terus tarikh tasyri', terus tarikh Islam, terus tajwid, Al-Qur'an, shorof, nahwu. Itu semua dipelajari di ilahiyat. Jadi bukan seperti yang Indonesia, kayak tafsir ya tafsir, hadis ya hadis. Jurusan bahasa Arab ya bahasa Arab gitu kan. Kalau di ilahiyat enggak. Jadi kita di sini semuanya pelajari. Ada tasawuf ya tasawuf ada, filsafat ada juga, tarikh tasyri', fikih, hadis, tafsir, semua kita pelajari di ilahiyat. Enggak cuma satu aja. Tuh. Apalagi mazhab-mazhab. Teman-teman, jadi mazhab. Nah, itu untuk ilahiyat sendiri ya berbeda seperti Indonesia sudah berbeda-beda jurusannya. Jadi kalau di Turki masih umum lah. Semua pelajaran dipelajari seperti itu. Kalau nggak bisa bahasa Arab, apakah ada kelas Arab? Nah, jadi di yang saya bilang tadi, bahasa untuk jurusan ilahiyat itu biasanya ada beberapa kampus itu yang mewajibkan setahun bahasa Arab. Ada juga yang beberapa kampus yang ketika ujian lulus ya udah langsung kuliah. Nah, di sini yang tidak bisa bahasa Arab ada itu Hazrelek Arabca namanya. Hazrelek Arabca itu persiapan bahasa Arab. Jadi mulai dari awal. Jadi alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Jadi seperti kalian tidak tahu bahasa Arab sama sekali, itu dia diajari di persiapan bahasa Arab itu sendiri. Itu selama setahun. Tapi ada juga ketika pertengahan tahun juga ada ujian. Ketika kalian kalau udah lolos, ya udah kalian masuk kuliah langsung. Tapi kalau emang kalian belum siap dengan perkuliahan, itu bisa setahun persiapan bahasa Arab di sana. Jadi untuk ilahiyat, kalau emang full belajar semuanya 6 tahun. 1 tahun bahasa Turki, 1 tahun bahasa Arab, 4 tahun kuliahnya. Ada persiapan bahasa Arab. Teman-teman, untuk yang mengambil ilahiyat, jadi ada kemungkinan menambah 1 tahun untuk kelas bahasa Arabnya. Bukan hanya kelas bahasa Tomer, seperti teman-teman jurusan yang lain. Jadi kalau belum bisa bahasa Arab, yang ilahiyat, ya terpaksa kalian harus mengikuti kelas bahasa Arab. Karena itu sebagai syarat dari pihak kampus ya, Karija? Iya benar. Ya, mungkin untuk teman-teman yang mau bertanya lagi, jawabnya silahkan di kolom komentar teman-teman, karena waktunya bentar lagi. Nah, ini juga dari Lulun, bahasa Arabnya fushah bukan Bang? Apa amiyah? Mungkin seperti yang kita ketahui ya, kalau di negara Arab kan ada bahasa fushah sebagai pengantar perkuliahan dan amiyah seperti itu sebagai di keseharian. Kalau di Turki bagaimana? Saya juga belum pernah mendengar seperti ini, Karin. Oh, di Turki di perkuliahan saya pakai bahasa Arab fushah ya, fushah semuanya. Jadi hoja, ustadz dan ustadzah itu semua ngomong bahasa fushah. Keseharian juga fushah di kuliahan. Tapi memang beberapa ada di kampus, di kelas saya itu orang Suriah. Jadi
Orang Suriah pun bahkan mereka pakai bahasa Fusha, bukan pakai bahasa Amiyah. Tapi Amiyahnya ya antara mereka sendiri, antara orang Suriah sendiri. Tapi kalau ustadz-ustadz dan ustadzah yang di kelas pasti pakai Fusha semuanya. Jadi bahasa Arabnya pakai bahasa Arab Fursat ya, saya teman-teman, bukan Fusha. bahasa Arabnya. Karena kalau bahasa Arabnya Turki ya bahasa Turki sebenarnya, seperti itu. Iya, Turki. Iya, Turki. Kita lihat ada pertanyaan lagi apa enggak. Mungkin 5 menit lagi kita selesaikan, teman-teman. Ini sambil menunggu pertanyaan lainnya. Mungkin dari Kareja, apa sih pesan-pesan atau saran nih bagi teman-teman yang ingin kuliah di Turki tapi nggak tahu sama sekali tentang Turki? Jujur saya dulu juga saya nggak tahu tentang Turki ya kan. Saya dulu bahkan menganggap bahasa di Turki itu memakai bahasa Arab karena menurut saya Turki itu bagian dari Arab gitu kan. Saya nggak tahu sama sekali tentang Turki, saya nggak tahu sama sekali tentang sejarah ketika masa sekolah. Nah, bahkan ketika di Mumtazah pun saya persiapan itu bukan ke Turki, saya persiapan ke Mesir gitu kan. Nah, mungkin untuk teman-teman yang ingin kuliah di Turki itu mungkin dicari tahu dulu di Turki itu bagaimana, bahasanya juga seperti gimana, sejarahnya juga seperti gimana. Ya mungkin bisa tahu dari Google atau enggak dari YouTube atau enggak dari PBI Turki, teman-teman yang ada di Turki semuanya gitu bisa dicari tahu bagaimana di Turki, keseharian di Turki, bahasanya seperti gimana, kulturnya seperti gimana. Itu mungkin sebelum sebelum ke Turki harus dicari tahu karena biar nggak kaget dengan apa yang ada di sini. Karena jujur saya 2020 kaget. Apa ini? Bahasa apa ini gitu kan. Walaupun saya dulu belajar A1 di Mumtazah gitu, ya tetap sama aja. Masih basit gitu, masih masih awal-awal gitu. Jadi tetap harus mencari tahu dulu bagaimana bahasanya, bagaimana kulturnya di sana. Karena nanti kultur shock pasti ada. Apalagi musim dingin. Musim dingin di sini ada 4 musim: panas, gugur, dingin, sama musim semi. Dan biasanya orang itu yang paling nggak suka ya dengan musim dingin, bikin sakit, bikin lapar setiap hari gitu. Nah, menurut saya dicari tahu dulu bagaimana di Turki, bagaimana bahasanya, kesehariannya, bagaimana orang-orangnya juga. Karena di sini ya menurut saya pribadi kalau emang tidak tahu apa-apa, tidak tahu ya seperti orang kesasar aja gitu. Harus mencari tahu semuanya kalau bisa. Walaupun nanti apa namanya berangkat dari Muntazah, ya silakan tanya ke Ustadz Raka dan sebagainya. Bagaimana Ustadz di sana, bagaimana ini, bagaimana ini. Jangan mungkin ada teman-teman sok toy gitu kan, sok tahu bagaimana di Turki nanti udah sebelum berangkat aja udah sok tahu itu ya menurut saya kurang baik gitu. Langkah indahnya mending tanya belum apa namanya tersesat di jalan. Nah, itu teman-teman pesannya untuk teman-teman yang mau ke Turki harap mencari tahu asal usul tentang negara Turki agar tidak tersesat dan lebih sesat lagi. Iya. Nah ini ada mungkin ngeluhnya salah jurusan, ke bahasanya dan lain-lain. Ini ada pertanyaan lagi ya. Untuk prodi ilahiyat itu apa ada beasiswa seperti Erasmus apa tidak? Kan seperti kita tahu ya, kan di kampus Turki kan ada beberapa beasiswa ya yang bisa diikutin mahasiswa untuk tukaran pelajar terutama. Kalau prodi ilahiyat ada 2 beasiswa. Ada yang dari YTB, ada yang juga dari TDV. Yang dari YTB itu setahu saya ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Turki. Ada 2 pilihannya. Tapi kalau yang dari TDV, Turki Diyanet Vakfı, itu cuma 1, khusus bahasa Turki aja. Ada cutting kakak kelas saya itu tahun 2017 sama 2018, beliau dapat YTB itu UDC Turki Buslara itu
berbahasa Arab. Ada wilayah yang berbahasa Arab, tapi ada juga yang wilayah bahasa Turki. Tapi kalau untuk Turki Diyanet Wakfe itu khusus untuk bahasa Turki aja. Wilayah yang berbahasa Turki full. Jadi teman-teman, untuk yang layat ada 2 beasiswa, dan itu YTB atau TDV, dan itu sebagai informasi hanya menggunakan jalur berkas yang diseleksi sebagai persyaratan awalnya. Baru nanti ada tes wawancara, ketika wawancara selesai dan kalau diterima langsung berangkat, yang ditanggung juga itu lumayan, mulai dari tiket pesawat, tempat tinggal, asuransi, semua ditanggung. Dan ini untuk pertanyaan terakhir, Kak Reza. Dari Kak Sony. Maaf izin bertanya, bagaimana pendapatnya tentang kuliah sambil kerja di Turki? Mungkin ini khusus untuk lebih condong ke laki-laki ya, yang tidak mau memberatkan keluarga orang tuanya gitu. Dan pikirannya ketika di Turki ingin kerja part-time lah, atau sampingan, tour guide, just tip, dan lain-lain. Menurut Kak Reza bagaimana itu pendapatnya? Ya menurut saya bagus ya. Ya, bagus. Menurut saya karena memang pendapatan di Turki juga besar. UMR di sini paling kecil itu 20.000 lira. Setidaknya kayak 9 jutaan lah gitu. Itu kalau part time bisa, ada juga teman saya yang setiap hari 600 lira. 600 lira ya sekitar berapa? 250 ribu gitu. Ya lumayan. Misal 10 hari udah dapat 3.000 lira dan sebagainya. Tapi lihat dulu bagaimana kuliahnya. Kalau emang kuliahnya itu full dari awal, dari jam pagi sampai jam siang gitu kan, sampai jam sore. Nah, kalau bisa nyari part time ketika sore dan malam. Tapi malamnya jangan sampai malam jam 12, jangan sampai jam 1. Nanti malah bikin kuliah menjadi berantakan. Ada juga beberapa teman saya yang memang kerja part time cuman dari jam 7 sampai jam 11 malam. Itu ada juga. Ada juga yang kerja part time apa namanya? Kayak tour guide dan lain sebagainya juga ada. Tapi beberapa teman saya yang bagasian, yang juga kerja sudah menyentuh uang, itu kebanyakan pulang ke Indonesia. Kebanyakan menyudahi kuliahnya guna kerja gitu. Ada juga memang beberapa jurusan-jurusan yang ketika seminggu itu cuma 3 hari masuk, atau enggak seminggu cuma 2 hari masuk gitu. Nah, kalau ilahiyah jurusan saya ini masuk setiap hari dari Senin sampai Kamis. Jadi setiap pagi, siang. Ya, kalau part kita ngambil itu agak susah karena berangkat dari jam 8, dari jam pagi, pulangnya setengah 3 atau enggak setengah 2 gitu. Ya mungkin bisa kita ngambil part time ketika sore, tapi beberapa memang kerja di Turki itu ada yang minimal minimal itu ada yang 10 jam, ada yang 5 jam dan sebagainya. Itu tergantung jurusan dan kampus dan pekerjaan apa yang diambil. Tapi emang bagus menurut saya karena income-nya lebih bagus, lebih baik juga daripada di Indonesia kerjanya. Teman-teman, untuk part-time menurut Kak itu bagus-bagus aja. Seperti penting kalian tahu tentang kondisi kalian, kemampuan kalian dalam belajar selama di kampus yang penting. Karena tujuan pertama kalian kuliah di Turki itu untuk kuliah, ya, bukan untuk kerja. Ya. Jadi kan namanya kuliah di Turki, bukan kerja di Turki. Seperti itu teman-teman. Mungkin kita sudahi Kak Reza, karena sudah kita jawab semua pertanyaan dari teman-teman. Mungkin lain waktu kita sambung dengan teman-teman lainnya di kota lain, siap, di Ankara atau dan kota lainnya. Dan insya Allah untuk Kak Reza sendiri ya, tahun depan lulus ya Kak Reza? Ya insya Allah 2025 nanti bisa, tapi ya selesai ya, kita lanjutin lagi. Seperti itu teman-teman ya. Ya terima kasih Kak Reza sudah menyempatkan waktunya untuk sharing ke teman-teman, sudah berbagi ilmu, pengalaman, dan ceritanya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ingin kuliah di Turki dan menjadi referensi. Mungkin sekian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good luck, kolega Sin.